Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Minggu terakhir di bulan Januari, tanggal 31 Januari 2021. Dari rumah kami masing-masing siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi ini diambil dari Lukas 24 ayat 15-16, berbunyi ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 15. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Setiap kehidupan pasti pernah merasa galau hingga membuat kita merasa tidak nyaman. Rasa galau itu menggambarkan keadaan tidak karuan, terutama pikiran, perasaan yang kurang nyaman, gelisah, sedih, menyesal, bingung, dan sebagainya. Rasa galau itu bisa disebabkan dari berbagai hal, misalnya sakit yang tak kunjung sembuh, orang yang kita sayangi meninggal, bisnis gagal, putus dengan pacar, studi belum selesai, dan lain sebagainya. Saudara, rasa galau lebih diakibatkan ketidaksiapan kita menghadapi tantangan hidup, dan jika kita biarkan, maka akan merugikan diri sendiri. Pada ayat hari ini, kita dapat turut merasakan kegalauan kedua murid Yesus. Sebelum mereka mengikuti Yesus karena memiliki banyak harapan kepada Yesus. Kami dulu mengharapkan bahwa Dialah Nabi yang akan datang, yang akan menyelamatkan Israel. Tetapi akhirnya Ia mati disalib seakan tak berdaya untuk melayani penyaliban itu. Mereka tidak menyangka bahwa peristiwa itu akan mengakhiri kebersamaan mereka dengan Yesus. Di tengah kegalauan murid Yesus, ada kabar bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada para wanita yang pergi ke makamnya. Saudara, kedua murid Yesus yang sedang galau itu semakin tidak karuan pandangan mereka tentang Yesus, padahal sebelumnya mereka selalu bersama Yesus. Hati mereka tidak karuan, kecewa, putus asa, gelisah, dan bingung. Kalau benar Yesus bangkit, apakah mereka akan tetap mengikutinya? Sementara orang Yahudi masih terus mengancam para murid Yesus jika masih menyebut nama Yesus. Tanpa diduga ternyata Yesus hadir di tengah kedua murid Yesus itu. Saudara, namun karena kekalutan dan keputusasaan yang menyelimuti pikirannya akibat rasa galau itu, maka mereka berdua tidak menyadari bahwa yang ada dan hadir di samping mereka adalah Yesus sendiri. Benar-benar aneh tapi nyata. Kedua murid itu tidak mengenal Yesus. Mengapa demikian? Ternyata kegalauan mereka hingga membuat rasa kecewa, kekalutan, gelisah, dan kebingungan serta campur rasa takut mengakibatkan mereka tidak mengenal Yesus. Padahal sebenarnya kedua murid itu sebelumnya sangat dekat dengan Yesus. Yang pasti, rasa galau mereka telah menghalangi pandangan mata mereka sehingga tidak dapat mengenali Yesus. Mata mereka telah terhalang pandangannya oleh rasa galau yang telah menyelimuti pikiran mereka. Saudara, marilah dalam situasi dan kondisi pandemik 19 ini
Jika kita tidak kuat menghadapinya, maka kita akan dapat merasa galau. Apalagi bila ada teman dekat atau keluarga yang terpapar dan meninggal. Suasana itu terus terngiang dalam hati. Ingatlah bahwa rasa galau itu jika terjadi dalam pikiran kita dapat melemahkan imunitas tubuh kita. Dan yang paling bahaya adalah jika sampai melemahkan iman kita. Saudara, bila kita terus galau, maka bisa saja iman kita bisa menjadi lemah dan mulai bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Mengapa Engkau tidak menyertai aku Tuhan? Mengapa Engkau meninggalkan aku di saat aku membutuhkanmu? Saudara, semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan iman kita semakin lemah. Oleh karena itu, tanggalkan rasa galau dari pikiran dan hidup kita, agar pandangan kita terhadap Tuhan Yesus tidak terhalang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menjadikanku sebagai anak-anak-Mu yang setia, sehingga pandanganku senantiasa mengenal-Mu sebagai Allah yang selalu menyertai hidupku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.